Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, para channel bisnis properti pemula ya. Kita akan masuk di pelajaran fundamental bisnis properti. Materi ini sangat penting buat kita agar kita betul-betul tahu apa yang sebetulnya harus dikuasai kalau kita mau serius menekuni menjadi seorang developer properti. Jadi kita bukan cuma asal jual unit lantas kemudian kita kaya, nggak seperti itu. Kita harus tahu dasar atau pemahaman bisnis properti ini bisnis apa sih sebenarnya gitu. Apakah sama kayak jual jamu, baju, mainan anak atau yang lain gitu ya. Oke, kita mulai pembahasan ini, tapi sebelum itu saya minta teman-teman kembali silahkan subscribe channel Belajar Properti Pemula sehingga teman-teman bisa mendapatkan info update yang terbaru. Kalau teman-teman betul-betul mendapatkan info update terbaru, insya Allah dalam waktu dekat teman-teman sudah paham apa yang harus dilakukan ketika kita ingin menekuni dunia bisnis properti. Oke, kita mulai ya. Apa saja yang harus dikuasai dan apa saja yang harus perlu diperhatikan. Pertama, properti itu bisnis legalitas teman-teman. Jadi bukan cuman asal jual, karena seluruh aktivitas developer mulai dari membeli tanah sampai membangun, memasarkan proyek itu akan selalu bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah. Jadi dari beli tanah sampai sampai pembangunan itu kita tidak akan lepas dari yang namanya dunia legalitas dan perizinan kawan-kawan gitu. Jadi perlu betul-betul kita kuasai tentang pemahaman legalitas ini ya. Banyak banget nanti yang akan teman-teman urus gitu. Beli tanah tidak sekedar asal beli tanah, tapi kita harus tahu dulu jenis-jenis sertifikatnya. Dan kalau sertifikatnya seperti ini, apakah bisa dibangun ataukah tidak? Apakah cocoknya untuk perkebunan atau buat perumahan? Tidak berhenti sampai di situ, apakah tanah tersebut sudah mendapatkan perizinan dari BPN setempat bahwa tanah itu betul-betul bisa dibangun? Belum lagi kita cek apakah tanah itu sudah rawan sengketa ataukah tidak. Itu baru sisi tanahnya, belum dari sisi pembangunannya. Harus ada izin warga, ada izin prinsip, ada izin lingkungan, ada IPPT, ada IMB, ada site plan dan sebagainya. Yang ini mutlak harus dikuasai. Ya. Jadi poinnya kalau kita real mau serius di dunia properti, maka teman-teman harus betul-betul memahami dunia hukumnya terlebih dahulu. Ya. Biar apa? Biar kita tidak dimainkan. Banyak di luaran sana yang berpikir bisnis properti ini hanya sekedar jual rumah, pada akhirnya mereka mentok. Mentang-mentang modalnya sudah siap, ketika berhadapan dengan segala macam permasalahan, mereka mengalami jalan buntu. Harus berurusan dengan ini, harus berurusan dengan itu. Atau lebih gila lagi, proyeknya sudah jalan, tapi taunya tanah yang kita pergunakan bukan tanah yang memang secara legal bisa kita pergunakan untuk proyek kita. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi. Otomatis siapa yang dirugikan? Pertama konsumen, yang kedua marketing kita. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipahami bahwa properti ini adalah bisnis legalitas. Yang kedua, properti ini bisnis padat modal, teman-teman. Jadi harus diakui, meskipun kita mengatakan bahwa properti ini adalah bisa bisnis tanpa modal. Ya, saya cenderung mengatakan nonsens lah gitu. Suka atau nggak suka, dia tetap butuh yang namanya modal besar. Dan modal utama yang paling penting adalah modal untuk mengakuisisi atau menguasai lahan yang ingin kita kuasai. Bersyukur kalau teman-teman sudah punya link tanah yang bisa dipasarkan ya, atau yang bisa dipergunakan untuk kepentingan proyek. Tapi kalau belum punya tanah, kita harus punya modal yang cukup. Sebaiknya kalau bicara tanah,
dikuasai sejak awal alias dilunasi sejak awal. Kalau misalkan mau pakai sistem DP boleh, tapi perhatikan dulu pertama karakter si pemilik tanahnya. Yang kedua riwayat tanahnya itu bagaimana, apakah memang sudah betul-betul dikuasai sama orang tersebut atau jangan-jangan tanah sengketa gitu ya. Itu baru tanah gitu ya, belum yang lainnya. Nah, saya ambil contoh misalkan untuk sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi, katakanlah harganya 500.000 per meter ya, tanahnya tanah di luar di kota lah ya. Otomatis kita harus nyediain uang berapa? Kurang lebih berarti 2,5 miliar itu untuk tanah saja gitu ya, belum untuk ngurus legalitas, sertifikat, perizinan, perencanaan, persiapan lahan, bangun fasilitas umum, sarana dan prasarana proyek, unit-unit. Itu masih banyak modal yang harus kita keluarkan. Makanya kenapa kita butuh orang accounting yang betul-betul handal dan amanah dalam mengelola proyek kita, bukan accounting baru atau malah accounting yang sifatnya ya baru betul-betul belajar gitu ya, nanti kerepotan sendiri gitu. Dan kita pun harus paham kapan kita harus buka kembali proyek yang baru, kapan kita harus nahan proyek yang baru, dan ini berhubungan dengan modal yang akan kita keluarkan. Seringkali banyak di antara kita, para developer baru, itu terjebak dengan nafsu, pengen segera buka yang baru, padahal secara modal saja kita belum siap. Nah, biasanya developer yang buka baru ini berpikir kalau saya buka yang baru, maka saya bisa menutup kekurangannya dari penjualan unit yang di proyek yang lama. Ini salah besar teman-teman. Hati-hati sekali lagi. Karena kalau ternyata di tengah perjalanan penjualan proyek perumahan kita mengalami terhambat, masalahnya akan dua. Pertama, masalah progres di proyek A, yang kedua masalah pembebasan lahan di proyek B. Dan ini akan menjadi masalah yang sangat complicated gitu ya. Makanya kita betul-betul atur banget bagaimana pengaturan modalnya, dan perlu dipahami bahwa ini adalah bisnis yang padat modal. Yang ketiga, properti ini bisnis jangka panjang, bukan jangka pendek teman-teman. Setiap tahapnya, dari mulai pembebasan tanah, penjualan, pengelolaan, sampai dengan launching perumahannya, itu betul-betul ada waktu tertentu yang harus diatur ya. Karena berhubungan dengan padat modal, lagi-lagi ini berhubungan dengan padat modal ya. Misalkan kita punya tanah, kemudian tanah itu hendak kita berikan sebuah proyek gitu ya. Nah, di tengah perjalanan ya kita mulai nih, kita katakanlah kasih waktu pembebasan tanah kurang lebih sekitar, asumsikanlah 1 tahun gitu ya, untuk membebaskan tanah sekian meter. Nah, ternyata kita hanya punya modal katakanlah setengah dari luasan tanah. Kita DP. Terus kemudian kita jual lahan yang sudah kita DP, dengan gambaran bahwa kita sudah ada perjanjian pengikatan jual beli antara si pemilik tanah dengan kita. Nah, satu hal yang perlu dipahami teman-teman, ketika meskipun kita ada perjanjian pengikatan jual beli yang namanya PPJB, itu selalu ada masanya. Pemilik tanah tidak mungkin berlama-lama menunggu terlalu lama proyek perumahannya itu laku. Dia juga butuh uang. Karenanya ini harus betul-betul diatur masa pengembalian dari uang tersebut kapan, keuntungan yang kita berikan itu berapa. Dari awal kita rencanakan, sehingga pada saat kita menginformasikan kepada investor atau si pemilik tanah, clear, oh jangka waktunya sekian, sudah dengan resiko-resiko yang paling maksimal yang akan teman-teman hadapi pada saat menjalankan proyek properti ini gitu ya. Nah, jadi betul-betul kita harus hati-hati, dan kita harus punya proyeksi pesimis dan proyeksi optimis ya.
Sehingga pemilik tanah pun tidak terlalu berharap-harap tinggi sama kita, tapi kita juga punya standar yang paling minimal keberhasilan proyek yang kita jalankan. Kita bukan bicara pesimis sebenarnya, tapi kita bicara pahit manis dari proyek yang akan kita jalankan. Ya, gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu penjualannya ke depan seperti apa. Meskipun emang kita sudah menganalisa bahwa proyek ini akan berhasil, belum tentu berhasil sesuai dugaan kita. Gitu. Karena lagi-lagi yang saya bilang tadi, kita kembali ke yang pertama tadi, properti ini bisnis legalitas. Banyak orang-orang yang terjebak di perizinan yang akhirnya nggak nyangka ternyata lama ya gitu. Atau juga masalah modal kembali gitu ya, aduh kurang modal gitu ya. Sementara konsumen nuntut segera diselesaikan proyeknya. Nah ini repot gitu. Artinya apa kalau bicara jangka panjang? Kita perlu mental matang ya, perlu mental yang sangat kuat. Karena perjalanan sebuah proyek properti itu nggak selalu mulus teman-teman. Ada aja halangan yang tidak sesuai harapan. Dan ini biasanya penyebab utama gagalnya sebuah proyek properti. Gitu. Lalu yang kelima, kita juga perlu siap berproses ya. Karena banyak dari kita yang menginginkan hasil akhir yang memuaskan, tapi ogah menapaki jalan yang sukar. Kita ambil contoh. Kita udah survei nih lokasi tanah di beberapa lokasi, tapi nggak nemuin juga tanah yang cocok. Kita udah negosiasi dengan beberapa pemilik lahan, tapi gagal lagi. Penawaran yang kita ajukan ditolak terus. Ya, ditambah penawaran kita sama investor untuk biaya proyek juga sama, tidak ada, ditolak gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Gitu. Kalau belum, ya saya pernah mengalami hal tersebut. Karenanya kalau di titik itu saja kita sudah menyerah, wah, proyek ini nggak akan jalan dan akan kelihatan mental teman-teman nanti. Belum teman-teman nanti akan menghadapi yang namanya LSM, ormas, kemudian juga pegawai-pegawai pemerintah gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan tim pembebasan tanahnya, yang kita percaya sama orang kampung, ternyata orang kampung itu bermain di belakang kita. Nah ini hal-hal yang harus kita waspadai dari awal gitu. Karenanya sekali lagi mohon dipahami bahwa properti ini adalah bisnis legalitas, kemudian dia bisnis yang padat modal, dan dia merupakan bisnis jangka panjang yang memerlukan mental yang matang. Juga kita harus siap untuk berproses. Demikian teman-teman untuk fundamental bisnis properti. Mudah-mudahan bisa semakin menambah pemahaman teman-teman tentang bisnis properti itu seperti apa. Saya Kang Sakti, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan buat teman-teman yang bingung kirim komentar, like and share-nya sehingga kita bisa menambah informasi-informasi yang baru yang bisa bermanfaat buat teman-teman dalam menjalankan proyek properti yang pertamanya. Oke, saya Kang Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kesuksesan buat para developer properti pemula.